besar banget. Tapi ini siomay Semarang. Ada semacam kayak ham vegetariannya gitu. Selain itu juga ada wortelnya. Ternyata dalamnya gurih banget. Ini gurih yang kayak kompleks, rich. Enak banget sahabat Ai. Wanginya seger banget sahabat Ai. Ini garang asem sahabat Ai namanya. Ini seger, pedes, asem, tapi gurih. Wah, comfort food banget sih. So far, ini yang paling aku suka banget. Dan aku approve banget. Sahabat Ai, kita sudah sampai nih di Santun Vegetarian. Lihat nih, prasmananya udah lengkap banget. Dan ada Mas Hengki ternyata lagi siap-siapin makanan. Yuk kita langsung sapa. Halo Mas Halo Hengki. Wendy, Sugeng Rawu. Oh iya, Sugeng Rawu ini artinya selamat datang, welcome. Thank you nih. Wah, di sini makin komplit aja ya. Mas, di sini biasanya ada apa aja sih yang paling recommended buat aku cobain? Kalau Santun Vegetarian, signature-nya saya udah siapin Enci. Nih, lumpia goreng Semarang. Wah, ini harus dong. Ini maskotnya Semarang nih, harus dicoba. Ngomong-ngomong, yang bikin ini spesial dari yang lumpia Semarang lainnya apa? Yang pasti kita vegetarian kan di Jakarta jarang ada lumpia rebung. Kita resepnya itu pasti resep Jawa asli karena kita orang Jawa asli kan. Terus kulitnya juga kita ambil langsung dari Semarang. Oh iya? Betul. Kenapa kalau di Semarang kulitnya beda? Beda, kalau Semarang ada tempat yang khusus yang kita merasa enak gitu. Dari kecil kita makan di situ, ya udah kita bawa ke sini gitu. Emang sih ada rasa ciri khasnya kalau lumpia Semarang tuh bukan cuma dalamnya ada rebung, tapi juga luarnya tuh kulitnya memang agak beda sih sama di Jakarta ya. Nggak sabar nyobain dan ini pasti bikin sendiri nih. Nyobain dulu, nanti ada menu yang lain. Saya siapin lagi. Wah, boleh tuh. Kalau gitu aku nyobain dulu ya. Ya, silakan. Thank you, Mas. Terima kasih. Sahabat Ai, lihat nih, lumpia Semarang bener-bener kulitnya diambil dari Semarang juga katanya. Dan ada tips nih dari aku buat makan lumpia Semarang. Tips makan lumpia Semarang ala Eji. Nah, lihat tuh. Dia kan sausnya kental ya. Biasanya tuh dikasih tapioka gitu. Ini tuh enaknya disiram supaya dia tuh nggak melebar kemana-mana. Karena kalau misalnya dia dicocol, itu kadang suka kurang nempel ke dalam kulitnya itu loh. Karena dia kental banget. Kita mau coba ini. Wah, lihat tuh dalamnya cross sectionnya. Melimpah banget ya isinya ya. Udah macem-macem. Dan jangan khawatir, ini vegetarian jadi akan aman, nggak ada. Kadang-kadang Jakarta ada yang kasih teri gitu-gitu. Crispy banget luarnya, dalamnya melimpah. Cobain ya. Wow, kulitnya crispy. Ini kulitnya persis banget kayak yang di gang-gang kecil di Semarang itu. Cabenya seger dan yang aku suka, dia tuh sausnya nggak terlalu strong, rebungnya juga nggak terlalu strong. Kalau sahabat Ai pergi ke Semarang, rebungnya itu kuat banget, sampai kadang ada yang bau juga. Tapi yang bener tuh bikinnya rebung tuh harus diproses dulu ya. Kasih kadang-kadang ada air garam, kadang-kadang juga ada tepung beras, air tepung beras gitu, supaya baunya tuh nggak perengus. Dan ini baunya tuh malah bukan perengus, dia tuh malah gurih gitu. Tapi bukan kayak lobak, dia rebungnya masih kerasa gitu. Wah, mantep banget. Terus kulitnya ini tuh tebel ya, nggak kayak kulit-kulit di Jakarta, kulit lumpia gitu. Dia tebel tapi bisa crispy. Seger, gurih. Ngomong-ngomong, ini tuh makanan Tionghoa Jawa ya sebetulnya. Dulu itu ceritanya yang pertama kali bikin lumpia Semarang itu orang Tionghoa. Terus dia itu menikah dengan orang Jawa ceritanya gitu. Nah, jadi makanya ada rasa taste Jawa di dalam fillingnya ini, gurih, rempah-rempah tuh ada.
tapi luarnya itu Tionghoa gitu. Jadi ini mix dua culture ya. Tadi kita udah coba sahabat AI pakai kuahnya ya. Kuah yang ada tapioka, ada gulanya, yang gurih itu. Nah, aku pengen coba yang original nih. Nah, ini nggak dikasih apa-apa. Dan kalau original, kita mau cobain juga ujungnya. Kita mau lihat nih seberapa crispy-nya dia itu. Dan kulitnya ini sih. Wah, ini kalau di Jakarta kayaknya susah deh cari yang kulit kayak gini ya. Mesti pergi ke Semarang beneran nih. Nih, Anji. Ya, saya bawakan lagi satu. Wah, luar biasa. Tahu petis. Baru habis langsung datang lagi. Iya. Gimana rasanya lumpianya? Enak banget. Enak. Berasa di Semarang. Nih biar berasa balik kampung, saya bawain lagi tahu petis. Oh, petisnya emang warnanya nggak sehitam biasanya ya? Betul. Maksudnya? Kita tanpa pewarna alami. Wah. Kita bikin sendiri. Oh, bikin sendiri Iya. bahkan. Nih sahabat AI, bagi yang takut-takut banyak tuh yang takut makan petis. Nah, ini nggak usah takut lagi. Pertama udah pasti nggak ada udangnya. Iya. Kedua, nggak pakai pewarna dan bikin sendiri sahabat AI. Betul. Wih, ini pertama kali loh aku makan petis yang kayak homemade gitu, bikin sendiri. Anji sambil nikmatin, saya siapin main course-nya. Wah, boleh Mas, thank you banget. makasih ya. Mantap. Thank you. Nih sahabat AI, lihat ya. Petisnya homemade. Wih. Tahu petis tuh biasanya memang dibelah tengahnya gini supaya asik nih makannya, lihat. Yeah. Oke, jangan ngocor semua karena aku pengen makannya. Aku pengen nyobain dalamnya kayak gimana ya. Kita cobain dulu. Petisnya spesial banget. Bagi yang nggak suka petis, menghindari petis, recommended banget. Dia rasanya nggak se-strong petis biasanya, tapi tetap rasanya kayak petis. Jadi nggak overpowering banget. Bagi yang nggak suka rasa amis-amis udang, aman. Ini nggak ada sama sekali. Tapi ada rasa gurih-gurih kayak udangnya gitu loh. Tapi ini vegetarian. Caranya gimana? Mas Hengki yang tahu. Ini ngingetin aku kayak di tepi sawah lagi makan tahu, angin sepoi-sepoi pakai petis. Biasanya terkenal di Jawa Tengah, Jawa Timur tuh banyak banget. Tapi kalau di Jakarta biasanya dicocol. Ngapain ya kan? Kenapa dicocol kalau kita bisa langsung bawa isinya udah ada petisnya kayak gini. Jadi tinggal gigit aja tengahnya nih. Ngomong-ngomong, tahunya ini kualitasnya bagus banget, nggak asam sama sekali. Pasti pengolahannya tepat banget dan seger fresh. Sahabat AI, tadi katanya Mas Hengki mau siapin kita makanan lagi ya? Aku jadi penasaran nih makanannya apa. Yuk langsung kita cek, disiapin apa aja sih? Sahabat AI, udah banyak banget makanan di depan kita dan semuanya khas Semarang nih. Mulai dari sego gudeg, ini yang harus banget dicoba. Karena kalau nggak lumpia pasti gudeg kalau ke Semarang. Terus di sini ada yang spesial banget nih, sahabat AI pernah lihat nggak nih? Ini siomay, besar banget tapi ini siomay Semarang. Bukan Chinese siomay, bukan siomay Bandung. Wah, menarik ya, aku belum pernah nyobain juga. Nah, satu ini nanti kita unboxing, ini surprise ya, tapi ini garang asam nih. Kita nggak buka dulu biar tetap dia hangat sambil kita nyobain yang lain dulu. Nah, berhubung ini dari tadi kita makan lumpia, terus kita ada makan tahu, goreng-gorengan. Yang seger-seger dulu dong supaya semuanya tuh minyaknya larut. Emang kalau misalnya mau sehat tuh harus kayak gitu ya. Harus ada yang asam-asam juga kalau misalnya makan ada yang gorengan, apalagi ada yang manis, masakan Semarang ya kan. Wah mantap. Ini kayaknya cocok banget buat semua hidangan yang ada di sini. Kayaknya pertama aku mau cobain ini dulu deh. Modelnya kecil-kecil kayak appetizer, tapi kalau dibandingin sama saudaranya, yaitu siomay Bandung, dia besar. Dan setauku kalau Bandung itu lebih tipis ya kulitnya, kalau ini lebih tebal. Tapi kita lihat apa lagi sih selain itu perbedaannya ya.
Wah, lihat tuh sahabat Ai. Giant ya. Nah, di atasnya tuh apa yang oren-oren. Kalau misalnya di Chinese itu bisa pakai tobiko, bisa pakai carrot. Tapi yang ini pakai carrot, pakai wortel nih. Alright, kita cobain ya. Di sini juga ada apa nih? Bukan bumbu kacang kayak di Bandung, sahabat Ai. Ini mirip banget sama cocolan yang lumpia tadi. Wah, emang di Semarang tuh banyak kan cocolannya kayak gini nih. Biasanya pakai gula merah gitu ya. Kita cocolin dulu. Nih sahabat Ai, kita coba bite tuh, kita lihat dalamnya kayak gimana. Ternyata dalamnya gurih banget. Pantesan ada semacam kayak ham vegetariannya gitu. Selain itu juga ada wortelnya, ada rebungnya juga. Wah, emang rebung itu bikin semua makanan enak ya. Jadi gurih, tapi gurihnya tuh bukan kayak gurih yang kayak penyedap doang gitu loh. Ini gurih yang kayak kompleks, rich. Enak banget sahabat ya. Ini kalau misalnya ada cocolannya yang kacang gitu dicampur sama Bandung, asik juga ya. Jadi fusion antara rebung sama saus kacang. Tapi ternyata soft banget. Ini permulaan yang bagus banget buat kita nyobain makanan Semarang selanjutnya. Udah berasa kuliner kayak ke Semarang kan sahabat Ai, luar biasa. Padahal cuman di daerah Tangerang doang sahabat Ai, nggak usah jauh-jauh ke Semarang. Nah di sini ada apa aja nih toppingnya ya? Nasi itu sego, gudeg itu tuh ini nangka muda, yang dia tuh dimasak biasanya sama santan sama gula aren ya. Mantap. Coba kita cobain dulu ya. Ini gudegnya. Aku mau cobain tanpa nasi dulu, biar kita tahu cita rasa each and every single one of kondimennya. Rasanya cukup medok, yang aku suka. Kalau misalnya aku makan di Semarang, itu biasanya manis. Nah memang orang Semarang, Jawa Tengah itu suka manis. Kalau orang Jakarta, Jawa Timur itu sukanya asin gurih. Yang ini kombinasi antara keduanya. Asin gurih tapi ada khas manisnya gitu. Jadi nggak ngerubah cita rasanya. Ada krecek, ini krecek ya? Wah, nemu krecek sahabat Ai. Aku nggak nyangka hari ini nemu krecek. Wah, ini makanan yang paling aku suka karena teksturnya asik tuh, lihat tuh. Goyang-goyang, kayak makan agar-agar gitu. Kan biasanya terbuat dari kulit sapi ya, tapi kalau ini bukan nih, pasti vegetarian. Kita coba ya terbuat dari apa. Kalau krecek harus pakai nasi dong, pakai sego, biar mantep. Sama kacang tolonya. Jadi ini kayak sambal goreng pakai tolo, tapi krecek gitu. Biasanya ati ampela gitu kan ya. Ini ternyata pakai kayak semacam kembang tahu gitu sahabat Ai. Tapi yang aku suka, dia bikinnya tuh nggak flat. Dia tuh berongga-rongga. Kalau kembang tahu kan biasanya rata tuh. Ini dia tuh gembung kayak sponge gitu ya. Jadi semua bumbunya itu ngeresep ke dalam. Dan ini medok banget. Sambalnya mantep, enak banget. Terakhir sahabat Ai, ayam opor. Setiap rumah tangga pasti punya versi ayam opornya sendiri ya. Kalau ada yang bikin ayam opornya tuh lebih putih, itu kayak opor putih. Ada juga yang opor kuning kayak begini. Kalau di Semarang, aku lebih banyak yang warna kuning sih lihatnya. Bumbu opornya medok, approve banget. Bagi orang yang sering banget ke Semarang, ini cukup mewakili lah. Tapi masih bisa diterima sama lidah orang Jakarta dan Jawa Timur. Selanjutnya, aduh aku nggak sabar banget bukain ini. Wow, sahabat Ai nggak bisa mencium aromanya sih. Ini aromanya tuh ya, dari tadi kan ada kayak legit berempah rich gitu ya. Yang ini tuh baunya seger. Jadi penasaran. Kita unboxing ya sahabat Ai ya. Bentar ya.
Wow. Wanginya seger banget sahabat Ai. Ini garang asem sahabat Ai namanya. Kalau garang asem, yang pasti dia asem ya. Harusnya. Mari kita lihat. Wah sahabat Ai, kayak buka hadiah ya. Dibuka ternyata isinya macam-macam banget isinya. Wah lihat tuh. Aku udah nggak tahu aja apa aja di dalamnya. Yang pasti aromanya tuh seger banget. Nah kita mau coba kuahnya dulu nih sahabat Ai. Kuahnya nih bening-bening butek, mantep. Aduh, sampai masuk jiwa sahabat Ai. Ini seger, pedes, asem, tapi gurih. Wah, comfort food banget sih. Nah ini kalau garang, itu bukan garang ya. Bukan garang mengerikan, tapi garang itu artinya dikukus pakai daun pisang. Dan ini kuahnya, rasanya itu kayak ada pisang-pisangnya gitu. Jadi dia selain seger gitu, tapi dia ada fruity-nya juga. Jadi ada rasa kebuah-buahannya. Sekarang ngomong, ingin unboxing nih ada apa aja dalamnya. Yang pertama apa nih? Ini belimbing wuluh. Inilah yang dia bikin asam ya, belimbing wuluhnya. Ngomong-ngomong aku suka banget belimbing wuluh. Soalnya dia khasiatnya banyak banget ya. Dia itu tinggi antioksidan, vitamin C, nurunin gula darah. Jadi habis makan makanan Jawa Tengah seperti Semarang, gudeg, dia ada gula Jawanya segala macem, manis-manis. Nih, nurunin gula darah. Jadi memang sengaja nih taruh di terakhir nih ya, supaya kita sehat setelah makan semua ini. Nah, aku mau cari lagi ada apa aja ya. Ini nih, aku penasaran banget dari tadi aku liatin. Ini apa gitu? Kayak ayam ya ini ya. Ternyata ayamnya tuh nggak cuman langsung dicemplungin, tapi dimasak dulu nih pakai rempah yang lain. Jadi rasanya beda sama kuahnya ini. Kuahnya ini sudah membaur ya semua isi ini semua. Ini ada kaki jamur juga. Dapat kikil juga sahabat Ai. Asik banget sih makan ini. Dan ini nih yang bikin pedas ya. Jangan digigit deh ya sahabat Ai. Ini pedas, seger. Bener-bener naikin nafsu makan. Meskipun sudah setelah makan. So far ini yang paling aku suka banget. Dan aku approve banget. Ini kayaknya kalau sehari-hari aku makan itu bisa kayak di rumah. Terus habis gitu kayak mau sebelum tidur, buat breakfast. Semua itu bisa di garang asam ini. Dan yang aku suka, dia itu pakai daun pisangnya nyentuh ke dalam brothnya. Jadi rasa daun pisangnya itu kerasa banget. Sahabat Ai, setelah ini aku pengen udah kayak kuliner di Semarang aja ya. Aku tuh pingin cari tahu dessert apa sih yang khas Semarang, khas Jawa Tengah. Setelah ini kita berburu yuk. Tetap di tempat ini karena tempat ini ada semuanya. Sebelumnya yang seger-seger lagi dong. Seger ketemu seger. Makan enak, makan sehat. Oke sahabat Ai, waktunya sekarang kita nyobain dessert ala Jawa Tengah. Sebetulnya getuk ini ada di Jawa Timur juga sih. Tapi memang pertama kali aku makan getuk itu di Jawa Tengah waktu itu. Ini getuknya getuk apa ya? Getuk macem-macem sih. Kalau ini di menunya tadi getuk crispy. Yang pasti crispy banget nih luarnya ya. Meskipun dalamnya kayaknya enak nih teksturnya. Coba ya. Oh. Crispy-nya bukan cuma di luarnya, tapi di dalamnya meskipun kelihatannya lembut ya sahabat Ai, ini kelihatannya lembut ya. Tapi dalamnya tuh crisp. Crisp sama crispy itu beda ya. Kalau crispy itu yang sampai digigit kriuk. Kalau crisp itu dia rasanya itu kayak garing gitu. Jadi dia nggak ada lembek-lembeknya, nggak tipe kayak tape yang dalamnya lembek gitu. Dia tetap garing, tapi teksturnya kayak mochi. Enak banget sih. Ngomong-ngomong kalau getuk, tuh ada getuk pisang. Getuk macem-macem. Orang sekarang bikin getuk tuh getuk pisang, getuk coklat, getuk nggak pakai apa-apa, getuk kelapa. Ini getuk singkong. Nah, tapi tentunya ada juga orang yang nggak suka kelapa, bisa pakai kelapa, bisa enggak. Nggak tahu kalau ini wangi sih. Dan crispnya itu loh. Biasanya aku nggak suka getuk, tapi sekarang aku jadi suka banget.
Enak. Disandingin sama, ini ada apa ya? Oh, coklat. Es coklat nih. Wah, asik nih sahabat Ai. Wah, berasa liburan nih. Minum es coklat, makan getuk. Halo Edi. Halo. Gimana? Mas Enggi. Duduk Mas. Ya. Enak banget ini. Kebetulan Enak ya? banget datang. Aku pingin tanya tentang ini. Ini getuk singkong kelapa ya? Atau Betul, getuk ada. Oh iya. Wah, ini pantesan. Jadi wanginya tuh dapatnya dari situ sahabat Ai. Ini enak banget Mas. Biasanya aku nggak suka getuk soalnya. Oh. Tapi sekarang jadi suka. Ya, kita ambil langsung dari daerah Jawa. Ya, jadi nggak ada di sini. Saya kira sih nggak ada. Ini juga. Tadi Ya. lumpianya juga. Ini juga Iya, ternyata. betul. Luar biasa sahabat Ai. Memang kalau misalnya langsung dari tanahnya sendiri kayaknya beda deh ya. Ngomong-ngomong tadi aku udah cobain juga tuh sego gudegnya. Budak. Enak. Sebagai yang lidah Jakarta tuh bisa masuk. Oke. Terima kasih. Sama garang asemnya juga seger, enak banget. Garang asam, ya. Berarti ini sebenarnya cukup mempertahankan tradisionalnya di Jawanya sebisa Yes. mungkin ya di Jakarta ini gitu ya. Betul. Sesuai tagline kita juga tradisional dan nabati. Oh, itu tagline-nya. Iya. Tradisional dan nabati. Iya. Ngomong-ngomong kalau di sini tuh apa yang diunggulkan lagi untuk selain yang tadi aku udah cobain itu apa ya? Karena menarik-narik nih, semuanya otentik-otentik. Ya, menu Jawa kita ada 5 sebenarnya. Oh, 5. Yang kita signature. Yang pertama lumpia khas Semarang, siomay khas Semarang, garang asem yang tadi, sego gudeg spesial sama sego liwet. Ada sego liwet juga. Nasi liwet sebenarnya. Wah. Cuma hari ini pas nggak bikin. Wah, nggak apa-apa, tenang aja. Next Nanti time kan Eji harus kesini lagi lah. Datang lagi berarti. Betul. Harus datang. Berarti 5 dari 4 aku udah nyobain nih. Ya. Kurang 1 sahabat Ai. Nah, sahabat Tapi, Ai pas sorry. kesini nyobain. Ya, best sellernya sebenarnya, tapi kalau orang yang nggak suka menu Jawa, kadang-kadang lidah kan cocok-cocokan. Iya. Best sellernya sebenarnya kita ada menu lain Apa yang tuh? selain Jawa. Itu ada sego mentai grilled ham. Itu best sellernya kita. Mentayan yang kayak mayones Jepang, ada capnya, ada apa? Iya, ini. di torch pakai Torch. api gitu. Oh. Itu juga ada. Tapi ada kata segonya tuh berarti ada kesan Jawanya juga Betul, ya? iya, kita ada. Dalamnya ada racikannya. Wah, menarik banget. Aku suka nih fusion yang pinter, smart-smart kayak gini. Boleh nih lain kali aku cobain juga. Harus Betul, datang. betul. Nah, terima kasih nih Mas Ya, Eki. matur nuwun. Matur nuwun. Iya. Oh, itu terima kasih. Iya. Aku udah cobain semuanya ini, bisa terekspos sama makanan enak di Jakarta khas Ya. Semarang gara-gara Mas Eki nih. Iya, makasih. Thank you juga sharingnya, dan terima kasih juga nih buat sahabat Da'a yang tadi udah nonton dari awal sampai akhir, nemenin aku makan bareng makanan-makanan tradisional Semarang tapi nabati dan vegetarian. Nah, sahabat Da'a jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Makan Sehat Da'a TV, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan episode berikutnya di mana kita akan terus menjelajah ke seluruh pelosok supaya kita bisa dapetin hidangan dan selalu ada cerita menarik di balik hidangan itu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah. Makan enak, makan sehat. Bye.